selamat siang, selamat malam, selamat sore. Pokoknya selamat buat kita semua ya, amin. Nah, kemarin kan aku udah cerita akan ada part kedua dari temanku Bunda Indri. Yang mana orangnya sih seru, lucu, kocak. Cuman ada cerita yang agak menakutkan dan serem nih guys dari dia. Yuk kita ikutin apa cerita seremnya dia kali ini nih. Ya mudah-mudahan jangan pada sampai takut ya guys ya. Ikutin aja, tonton ceritanya. Oke? Terima kasih. Bun, nih ini yang kedua nih, tahap 2 biasa. Ini kalau dengar cerita lu tuh nggak ada habis-habisnya kalau yang berbau-bau mistis gitu. Oh aduh, Agak-agak serem dengernya, tapi pengen denger Bun masalah gitu. Ini lu cerita itu gimana tuh yang lu bilang di Pelabuhan Ratu itu? ini ada lagi juga, ini event juga, IO juga gue. Ini anak motor moge se-Indonesia di Anyer ceritanya. Nah, ceritanya kita sampailah di hotel sekitar jam 5 Itu sore. hari apa tuh? Itu hari weekend kalau nggak salah. Sabtu. Nah, udah gitu tadinya gue di kamar yang depan. Ternyata temen gue minta tuker karena dia bilang katanya perasaannya nggak enak. Oke lah, kita tukeran kamar. Udah kita tukeran kamar. Memang suasananya nggak enak Bun. Ya lu tahu sendiri ya. Hotel Anyer itu bekas tsunami. Ya kan? Udah gitu kita udah selesai mandi tapi langsung kita ke event ya kan. Ada acaranya lah ya. Di acaranya kita jalan ke sana lah. Nah, sebelum kita ke sana, anak gue memang udah gue feeling udah nggak enak. Anak gue kayaknya pikirannya kosong, hampa gitu loh. Ada yang dipikirin kali? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada, tapi masih bisa dikendaliin gitu. Ya, sampai di event itu kan malam. Berarti kan habis maghrib. Pas habis maghrib kita ke sana. Saya bilang sama teman saya, tolong liatin Rosi. Saya bilang. Lu mau kemana? Ya ke tempat itu acara. Oh, jadi lu ngintipin si Rosi. Iya, Oke. kan dia ada di belakang sama temen gue. Gitu. Coba lu liatin Rosi. Gue tolong lu liatin dia. Gue bilang gitu. Nah, gue kan ingin acara gitu kan. Udah. Nah, pas dia di dekat, kita pindah nih dari yang jauh dari laut, terus kita mendekat ke laut. Tapi ada keanehan sama anak gue. Padahal anak lu jauh dari laut. Dekat dari laut. Oh deket. Jadi gini dia di belakang gue. Tetapi posisinya dia menghadap ke laut. Yang gue anehnya, dia melihat laut itu seperti melihat pemandangan yang indah. Menurut dia. Nah, cerita. tapi dia belum cerita. Ya waktu itu dia belum cerita Iya. ya. Nah, kita baliklah ke hotel. Merinding lagi gue. Tuh lihat bulu-bulu gue. Kita baliklah ke hotel nih. Semua teman-teman gue ngumpul semua di kamar gue. Kita pada bercanda, kita pada apa ya. Anak gue di kamar. Nah, anak gue itu diem aja Bun. Sebelumnya gue makan. Sebelumnya kita kembali ke hotel, kita makan dulu. Nah, dari Pas maghrib atau setelah maghrib? setelah maghrib, Setelah maghrib. pokoknya sekitar jam 10-an. Hah? 10 malam? 10 malam. Set. Terus? Udah gitu memang kita pulang duluan karena kasihan anak gue kan gitu. Udah, kita makan nih. Gue tawarin nih anak gue, pasti mau makan apa? Terserah. Tapi pandangannya itu sudah beda. Rosi mau makan Kayak orang apa? kosong gitu Iya. kali ya. Rosi mau makan apa? Terserah. Mau minum apa? Terserah. Ayo Rosi makan. Enggak dimakan. Padahal lu udah pesenin. Iya. Terus begitu dia minum doang. Habisin udah itu makanannya. Diam aja. Sesampailah di hotel, saya tiduran dulu sama dia begitu. Tapi dia udah pikirannya tuh pokoknya udah nggak ada deh. Pokoknya bikin jengkel gua gitu. Sudah itu, nah udah tuh
kita bercanda di begadang apa gitu, dia ngamuk bun di kamar. Kita kan di ruang tengah, dia di kamar. Ngamuk kenapa? Nggak tahu, gua nggak tahu. Pokoknya dia jengkelin banget. Gua udah tuh. Nah, keesokan harinya, ya, kata temen gue yang ngenyetirin, dia bilang ngeliat di spion. Gue ngeliat si Rosi aneh nih, Dri, katanya gitu. Itu udah on the way mau pulang Ya, ke Jakarta. on the way di Jakarta, mau ke Jakarta. Bener bun, pandangannya cuma hanya ke depan aja. Matanya melotot, Iya. aja gitu. Ih, Iya. serem amat. Terus. Terus kita makan. Tapi lu siang. tegur tuh anak lu. Cuma Iya, diem, iya, gitu. Ih, iya, dia di belakang. Terus dia posisinya di belakang. Terus. Kan dia posisi, karena kan yang di tengah udah penuh gitu. Terus si mau apa? Diem aja. Si mau apa? Diem aja. Udah tuh. Nah, pas saya udah curiga ini anak, dia nangis bun tiba-tiba. Nangis Dia di belakang sama siapa? sendiri. Aduh. Terus? Akhirnya saya langsung bertindak. Ini anak udah nggak benar bun. Dia dimasukin sama Nyi Roro Kidul. Boleh tahu nih Roro Kidul? Iya, gue tahu. Karena itu pakai baju kerajaan Nyi Roro Kidul. Nah, pas di makam, kan temen gue singgah dulu ke makam leluhurnya di Ngapain Banten. juga sih? Nah. Mampir-mampir ke makam udah tau kayak begitu. Enggak, gue malah lebih seneng karena gue bisa buang. Gue bisa buang itu makhluk itu. Jadi ada dua makhluk bun. Sebetulnya dia waktu yang dia di laut itu dia mau dibawa. Gitu. Nah, pada saat saya ini dia udah agak mendingan tuh pas di makam. Dia sudah agak sadar. Tapi masih berlinang nih air mata. Lu tanya nangis nih kenapa gitu? Ya dia cuma nggak tahu, dia bingung. Tapi diajak ngobrol begini masih nyaut, maksudnya masih ngerti Cuma bahasa. dibilang iya doang, iya enggak doang. Nah, dalam keadaan posisi tidur aja dia nangis. Tidur nangis. Ya, pas mau masuk ke tol dari Serang, itu dia masih ya, pertengahan mau antara Jakarta, ya mau masuk ke Jakarta, itu baru sadar dia, baru udah normal. Nah di situ dia cerita, waktu di pantai itu, Aduh apaan sih? Aduh kaget gue bunyi gedebak-gedebuk pun. Aduh gue pikir apa? Ya Allah Tuhan, gue dengerin lu ngomong serius tiba-tiba ada gedebuk bunyi begitu. Aduh terus serius lu? Serius. Terus. Aduh gue sampai merinding nih. Terus. ya udah, emang ada orang di situ. Nah udah lu cerita aja. Gue tadi denger macam bunyi gedebuk aja makanya gue kesini Emang langsung ada orang lu. lo. Terus. Udah gitu, dia bilang gini, Mami, waktu di pantai itu ada perempuan jalan di atas pantai. Di atas laut kan? Di atas laut. Di atas laut dia jalan, Mami. Anak lu ngomong gitu? Iya. Terus dia begini-begini, Mami. Maksudnya gini-gini ngapain? Gak tahu gue juga. Ya Allah. Terus anak gue diem aja, senyum doang. Ini beneran bun. Demi Allah, lu kalau nggak percaya tanya sama orangnya, sama anak gue. Terus diapain anak lu digini-giniin tuh? Gitu maksudnya? doang. Anak gue langsung gue tarik. Begini apa begini? Begini. Gitu. Terus Udah, akhirnya karena gue tarik, udah dia nggak ini. waktu yang di pantai. Iya. Terus waktu yang kan lu bilang ada dua tadi tuh. Di mana? Iya, yang- Nah, yang di kamar, dia juga ngaku, dia ngomong katanya, dia bilang katanya ada yang kamu benci nggak? Ada orang yang kamu benci nggak? Kalau nggak saya bunuh sekarang. Maksudnya apa tuh? Nggak tahu, itu pulang dari laut, dari pantai. Kalau ada yang kamu benci, ada orang yang kamu benci, kamu bilang nanti dia akan celaka. Ikutin amat sih kayak begitu. Orang dia bilang katanya udah mau ngambil pisau si Rosi. Tuh,
kita ngobrol bercandaan aja dia nggak seneng. Katanya dia ada yang salah satu di situ, ada yang kamu nggak suka nggak? Saya belum sekarang juga. Begitu. Itu dua orang itu yang masukin anak gua. Dan sesampainya di base campnya temen gue, di bengkelnya, yang punya bengkel itu hampir mau kesurupan. Pindah gitu maksudnya. Iya, karena dia takabur waktu di makam. Oh, takaburnya? Ya pokoknya ada sesuatu hal yang dia ucap tapi leluhurnya temen gue nggak suka. Akhirnya gue netralin. Tapi anakmu sadarnya itu ketika belum sampai rumah kan, masih di Belum, perjalanan. masih udah mau di perjalanan. Nah pas di tempat base campnya temen gue dia udah lemes, udah ada tapi Baru dicerita malu. iya gitu. Dan anak gue itu sering sebenarnya waktu di puncak, waktu kapan juga gue liburan sama keluarga jadi, cuman ya sudahlah, memang dia memang gitu. Makanya gue suka dia itu juga seperti ada indigo. Makanya dia suka melihat yang sesuatu Ya lu kayak jagain gitu. lah, kayak gitu kan ngeri banget Bun. Kita kalau yang namanya anak kan pasti jangan sampai. Makanya gue jagain. Tiba-tiba di puncak itu dia nangis. Yang enggak, pokoknya dia kalau dia tuh cirinya nangis, udah itu aja. Itu udah ada sesuatu. Serem amat sih cerita lo kalau kayak begitu mah. Itu nyata loh Bun, gue bukannya ngadi-ngadi, memang nyata. Semua itu gue ceritain itu nyata, yang ada di kehidupan gue. Iya ya, kenapa gitu ya? Iya. Sebenarnya banyak. Waktu gue di rumah juga begitu, ada yang ya sudahlah. Makanya kalau gue itu menceritakan itu yang kejadian. Ntar kalau gue jalan sama lo adalah ajal gini kayak begitu. Ya. jangan deh. Jangankan jalan, gak usah jalan, ini sekarang aja di sebelah lu ada. Aduh, Serius. Udah deh, ceritanya udahan deh, kita minum-minum dulu ntar Ya, gua kapan-kapan. haus. Kita jalan-jalan lagi sama itu ibu-ibu. Ya, Kapan kita mau tenang adain aja. acara lagi tuh? Tenang Ngomong aja. doang mau jalan-jalan, gue udah sedia waktu juga. Bukan gue. Udah. Sini minum-minum udah. Kita cerita lagi ya Bun. Nah guys, itu tadi cerita yang kedua tentang Bunda Indri. Kali ini yang menimpa anaknya. Tapi mudah-mudahan sih semuanya berjalan dengan baik. Tetap kita jaga yang namanya keselamatan dan kesehatan kita, dan tentunya pastinya kita beribadah sesuai dengan